jemaat pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat, Indonesia, mengucapkan salam sejahtera. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu diketahui oleh jemaat sebagai berikut. 1. Jika warga jemaat membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis di rayon masing-masing dengan tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. 2. Warga jemaat dihimbau untuk terus mendukung dalam doa penanggulangan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa diharapkan mengikuti ibadah hari Minggu di rumah masing-masing melalui ibadah rekaman jam 6 pagi serta ibadah live pada jam 9 pagi. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman Ibu Pendeta Emanuel SDH. Untuk menyambut pelayan firman, kami mohon Bapak Ibu, saudara-saudari berdiri dan kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 2. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita puji Tuhan dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Bernyanyi segenap hatiku. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang agung. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita mendengar hukum Tuhan untuk mencari cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Hukum Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat.
dan kitab para nabi. Tentunya kita tidak dapat memberlakukan hukum Tuhan ini, tetapi kita meminta tuntunan Roh Kudus sehingga kita dimampukan boleh dapat melakukan. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, jemaat menyiapkan nyanyian rohani nomor 76 ayatnya yang kedua. Kita menyanyi sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan nyanyian rohani nomor 76 ayatnya yang kelima, kita menyanyi sesudah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadar bahwa kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Di dalam putra-Mu tunggal Tuhan Yesus yang telah menebus dosa, memberikan jaminan keselamatan, dan oleh kuasa Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Di hari yang kudus ini, kami datang mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berdosa dengan mulut, hati, pikiran, perbuatan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Dosa itu terus-menerus bertambah dalam hidup kami. Kami tidak mempunyai kuasa Tuhan untuk melepaskan itu. Kami mohon sayangi kami, ampuni kami, tuntun kami kepada kehidupan yang benar oleh tobat yang benar. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan. Amin. Nyanyian rohani 76 ayatnya yang kedua, Bapa kami jangan lalu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengaku iman kepercayaan kita. Untuk pengakuan iman, jemaat menyiapkan nyanyian rohani nomor 144 ayatnya yang kedua. Kita menyanyi sesudah kita mengaku iman kepercayaan kita. Untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan hendak kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam Perjanjian Lama, Amos pasal 5, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Amos pasal 5, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tibalah saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, jemaat-Mu yang akan mendengar. Tuhan, tolong kami. Taruh Roh Kudus dalam hati kami. Mampukan kami boleh dapat mengerti dan melakukan firman ini. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat, dan biarlah hanya kuasa Tuhan menolong kami. Kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh semua hamba-hamba-Mu di berbagai tempat, di seluruh dunia Tuhan memberkati, dan biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amos pasal 5, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuang siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan.
Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Tibalah saatnya untuk memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 136 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sementara derma saudara-saudara diserahkan untuk menunjang pekerjaan gereja Tuhan, firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersyukur dan pujilah. Bersyukur dan pujilah Allah karena baik-Nya, karena selamanya kemurahan-Nya bahkan. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahan-Nya bahkan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan jemaat. Terpujilah Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Di hari yang kudus jemaat-Mu telah memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan limpahkan lewat usaha pencarian jemaat. Persembahan yang diberikan di rumah-rumah keluarga, ada yang mengucap syukur atas berkat-berkat yang dialami oleh keluarga, baik berulang tahun, tetapi juga ulang tahun pernikahan, dan juga berkat-berkat yang dirasakan, tetapi juga ada yang memberikan perpuluhan untuk setiap berkat yang dialami oleh keluarga. Semua persembahan di hari yang kudus ini, Tuhan memberkati. Jadikanlah diri jemaat hidup mereka sebagai satu persembahan syukur yang berkenan di mata Tuhan. Usaha pencarian jemaat di minggu kerja yang baru Tuhan memberkati, supaya dari setiap berkat yang diperoleh, jemaat terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua tangan-tangan yang akan mengolah, yang akan menerima, serta penggunaan uang-uang yang ada Tuhan memberkati, untuk boleh meluaskan pekerjaan gereja-Mu. Ini persembahan jemaat. Terpujilah Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian perenungan bagi kita terdapat di dalam Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan judul pembacaan melawan perkosaan keadilan, dan diberikan tema bagi kita tegakkan keadilan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini dunia diperhadapkan dengan berbagai bentuk kejahatan, antara lain ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, pengerusakan sumber daya alam, praktek suap, obat-obat terlarang, dan berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Hal-hal ini tentunya melanggar perintah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Amos di dalam pembacaan kita ini tentunya menjadi perenungan yang penting bagi saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam pembacaan ini, sebelumnya kita hendak melihat latar belakang daripada
kehidupan Amos. Amos dia berasal dari Tekoa, kurang lebih 2 kilometer sebelah selatan Yerusalem. Amos dia adalah seorang peternak domba. Namun Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman sebagai nabi di kerajaan utara pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Pada masa itu, kerajaan utara atau Israel, mereka sedang mencapai atau menikmati kemajuan yang pesat. Di bidang ekonomi, mereka maju. Di bidang politik, tetapi juga di bidang militer. Akan tetapi satu hal yang dilupakan, yaitu keadilan sosial. Karena itu, Amos dia muncul dengan teguran yang keras tentang ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Ketidakadilan yang terjadi adalah ketika dalam bidang-bidang tertentu semuanya maju, tetapi secara khusus di dalam bidang sosial tentunya umat mengalami suatu kebobrokan. Karena apa? Orang-orang yang mempunyai kuasa, pemimpin-pemimpin, tetapi juga orang-orang kaya, mereka menindas orang-orang yang lemah. Pajak yang seharusnya sebagai suatu kewajiban yang diberikan termasuk kepada orang-orang miskin, tetapi rupanya orang-orang yang mempunyai kekuatan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kuasa, mereka menindas orang-orang yang lemah, mereka menindas orang-orang yang miskin dengan memungut pajak di luar daripada ketentuan yang diberikan. Ada terjadi praktek pemerasan, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang kaya menjadi semakin kaya, dan orang miskin menjadi semakin tertindas. Untuk itu, Amos dia menyampaikan firman Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpengaruh, tetapi juga seluruh masyarakat, seluruh umat yang ada di kerajaan utara. Amos menyampaikan bahwa ketika mereka tidak kembali kepada Tuhan, maka hukuman Tuhan akan terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan yang dilakukan, tetapi juga penyembahan ilah-ilah lain. Mereka melupakan Tuhan Sang Pencipta yang telah memelihara, yang telah melindungi, tetapi juga yang telah menyertai mereka. Secara khusus bagian pembacaan kita dimulai dengan ayatnya yang ke-7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang berkuasa yang telah mengubah keadilan menjadi ibu dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Tentunya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai orang-orang yang berkuasa, yang seharusnya mereka melindungi masyarakat, yang seharusnya mereka melakukan tugas dengan baik, tetapi juga melakukan kebenaran. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Amos mengibaratkan perbuatan mereka yang telah merubah keadilan menjadi ipu. Ipu itu adalah pohon yang getahnya beracun,
dia pahit. Dan di sini Amos mengandaikan apa yang telah mereka lakukan. Kebenaran itu seperti ibu. Artinya apa yang mereka lakukan tentunya mendatangkan kepahitan, mendatangkan dosa dan hukuman daripada Allah sendiri. Allah dengan kemahakuasaan, Dia akan bangkit melawan mereka. Pada ayatnya yang ke-8, dikatakan Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap menjadi seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Tuhan berkuasa. Dia sebagai pencipta, pemelihara. Oleh sebab itu tidak seorang pun yang dapat menyamai kuasa dan kebesaran daripada Allah sendiri, termasuk orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan ketika mereka melakukan ketidakbenaran kepada masyarakat orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, mereka tidak hanya berhadapan dengan mereka, tetapi sesungguhnya mereka berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan pada ayatnya yang berikut, di sini Amos mau mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan akan menimpakan segala akibat perbuatan-perbuatan mereka. Dia yang akan menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Apapun pertahanan mereka, kubu-kubu pertahanan mereka, kerajaan-kerajaan mereka, semuanya akan tunduk di hadapan Tuhan. Dan pada ayat berikutnya, di sini Amos mau menunjukkan sikap yang diperlihatkan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kebaikan, tetapi juga orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan ketidakadilan, mereka benci kepada yang memberi teguran, dan mereka keji terhadap yang berkata dengan tulus. Rupanya mereka tidak mau ditegur. Kalaupun ada orang yang menegur mereka, tentunya mereka akan disingkirkan. Jadi di sini begitu kuatnya kekuasaan mereka, sehingga jika ada yang mau menegur kesalahan mereka, maka sekali lagi mereka akan disingkirkan dan akan dijauhkan daripada mereka. Tetapi Amos begitu keras, dia mau menunjukkan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Mereka membenci kepada yang memberi teguran, dan mereka keji terhadap yang berkata dengan tulus. Mereka tidak suka nasihat, mereka tidak suka teguran, mereka menolak untuk melakukan hal yang baik. Bahkan pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum dari orang yang lemah itu, tetapi juga di dalam praktek-praktek mereka terjadi pemerasan. Sekali lagi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pemimpin-pemimpin yang seharusnya mereka melindungi orang-orang yang miskin, masyarakat yang biasa, tetapi justru mereka memeras, sehingga orang yang miskin tetap menjadi miskin dan semakin menjadi miskin, sedangkan mereka yang mempunyai kekuasaan semakin menjadi kaya. Bahkan dikatakan di sini pada ayatnya yang ke-12, mereka menerima uang suap. Mereka mengesampingkan orang miskin
hak-hak mereka tidak diperhatikan, dan semua perbuatan-perbuatan itu adalah jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Itulah perbuatan-perbuatan mereka, kekejian yang mereka tunjukkan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan lebih khusus lagi perbuatan-perbuatan mereka adalah sangat jahat di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang mau mencari keuntungan diri sendiri, dengan orang-orang yang berlaku tidak benar, dengan orang-orang yang tidak melakukan keadilan. Ayatnya yang berikutnya, pada ayatnya yang ke-11 bagian B, sebagai akibat daripada orang-orang yang tidak setia di dalam melakukan pekerjaan mereka, maka sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahatan, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mencari keuntungan, yaitu mereka tidak akan mengalami sukacita di dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan mengalami kebahagiaan. Materi mereka bisa peroleh dengan berkelimpahan, tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, tidak akan mereka alami. Karena apa yang mereka peroleh bukan lewat jerih payah mereka, tetapi dengan lewat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan pada ayatnya yang terakhir, di sini Amos dia mau menyampaikan bahwa salah satu yang harus dilakukan untuk menyatakan atau menghadapi akibat ketidaksetiaan atau akibat daripada tindakan-tindakan kejahatan, maka mereka yang tetap setia, mereka yang telah tetap untuk berbuat baik, mereka tidak boleh ikut-ikutan untuk melakukan hal yang tidak benar, tetapi mereka harus tetap berdiam diri. Mereka memohon tuntunan Tuhan, mereka harus meminta hikmat Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan dengan tuntunan dan hikmat Tuhan sendiri, mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh mengikuti tindakan-tindakan yang jahat dibalas dengan yang jahat, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Tetapi justru mereka lebih diingatkan untuk berdiam diri, untuk mengevaluasi diri, untuk memohon tuntunan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan boleh berkenan di mata Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa pada waktu itu untuk menegakkan keadilan, firman ini juga penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita semua sebagai persekutuan orang-orang percaya. Beberapa nasihat dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, kalau Amos menyampaikan firman ini supaya para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berkuasa, atau siapapun yang mendengar kebenaran firman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan untuk menegakkan keadilan bagi orang yang terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, atau mungkin juga di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja dan kita melayani. Ada banyak bentuk-bentuk ketidakadilan
yang terjadi. Oleh sebab itu saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dipanggil untuk memberlakukan keadilan. Secara khusus kita menolong orang-orang yang perlu untuk dibantu. Hal yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya menegakkan keadilan itu merupakan wujud kasih bagi sesama kita. Kalau di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga untuk mengasihi sesama. Maka sebagai wujud kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan diri, untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, supaya manusia diselamatkan dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal. Maka sebagai wujud kasih daripada Tuhan kepada setiap orang yang sudah menerima pengampunan dan keselamatan itu, maka diingatkan untuk menegakkan keadilan. Apapun yang saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, hadapi dan alami, kita diingatkan untuk melakukan keadilan, tetapi juga untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan hal yang benar ini memang bukan hal yang mudah, karena iblis dia suka mengganggu orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan untuk melakukan yang tidak baik, untuk melakukan yang tidak benar. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ditempatkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, maka kita diingatkan untuk selalu memperlakukan keadilan, untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga memperjuangkan hal-hal yang benar, sehingga dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap perbuatan tentunya ada akibatnya. Kalau Amos mengingatkan kepada mereka, apapun yang mereka miliki, materi-materi yang mereka miliki, tetapi dari apa yang mereka miliki itu, satu hal mereka tidak dapat miliki, yaitu sukacita dan kebahagiaan. Mereka diingatkan walaupun mereka mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, rumah-rumah indah dengan batu yang luar biasa, dengan pernak-pernik yang luar biasa, tetapi mereka tidak akan mendiami. Sekalipun mereka dapat membuat kebun anggur yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat minum anggurnya. Artinya bahwa apa yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, tentunya dia punya hasil juga untuk membawa ke sesuatu yang tidak baik. Tetapi walaupun itu sesuatu kecil, tetapi dilakukan dengan jerih payah, dilakukan di dalam kebenaran, maka akan mendatangkan sukacita dan berkat. Setiap perbuatan jahat ada akibatnya. Untuk itu firman ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi ketika kita dipercayakan di dalam tugas-tugas kita, maka lakukanlah itu untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Mungkin kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita mengambil hak orang lain, kita menjatuhkan orang lain dengan tindakan-tindakan kita, tetapi juga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka firman ini mengingatkan kepada kita untuk kembali di jalan yang benar, minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan menolong kita untuk kembali dan melakukan hal-hal yang benar. Sebab barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai dari roh itu.
Tetapi siapa yang menabur di dalam kebenaran, ia akan menuai hidup yang kekal. Ini penting sekali bagi kita semua. Setiap kejahatan ada konsekuensi. Oleh sebab itu, kita minta Tuhan tuntun. Ketika kita telah melakukan hal yang tidak benar, Tuhan tolong supaya saya mau kembali di jalan yang benar. Dan ketika saya sudah melakukan jauh dari Tuhan, ingatkan untuk kembali di jalan yang benar. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Dan yang terakhir, mengingatkan kepada kita, di dalam kita menegakkan keadilan dan kebenaran itu, kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Ketika kita mau melakukan hal yang benar, untuk mempertahankan sesuatu yang baik, untuk menegakkan satu keadilan, sekali lagi, ini bukan hal yang mudah. Mungkin kita akan ditolak, mungkin kita akan dibenci, mungkin kita tidak akan didukung. Tetapi kebenaran akan tetap bersinar menjadi kebenaran. Kebenaran dia tidak akan dapat dihilangkan dengan segala kelamnya dosa atau hal-hal yang buruk. Tetapi kebenaran akan tetap menjadi benar. Untuk itu, kita diingatkan ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal ini, untuk selalu berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri artinya kita harus tenang diri. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan tolong, apa yang sudah saya lakukan? Jika saya sudah lakukan yang tidak benar, maka Tuhan tolong supaya tunjukkan yang benar. Jika saya sudah memperjuangkan kebenaran tetapi saya ditolak, saya dibenci, saya tidak diterima, maka Tuhan tolong saya sehingga saya kuat untuk menghadapinya. Dan ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, di dalam ketenangan kita memohon Tuhan tolong lewat doa-doa kita, tetapi juga lewat pergumulan-pergumulan kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam ketenangan diri. Menghadapi situasi dan kondisi saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga perlu ketenangan diri. Pribadi kita, keluarga kita. Kita diarahkan untuk ada ibadah di dalam keluarga-keluarga kita. Sesungguhnya mengarahkan kepada kita supaya kita sejenak berdiam diri, memohon tuntunan, pertolongan kuasa kasih Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketenangan diri ini sangat penting, sebab dengan ketenangan diri kita memohon tuntunan Tuhan. Dan ketika kita telah melakukan hal-hal yang tidak benar, kita kembali ke jalan yang benar. Tetapi juga ketika kita harus berhadapan dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran, Tuhan tolong supaya petunjuk dari Tuhan, nasihat dari Tuhan lewat firman-Nya akan menyertai setiap orang yang tetap berpegang pada Tuhan, tetapi juga yang tetap berserah kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan kita di hari ini. Sebagaimana Amos, dia mengingatkan mereka untuk tetap menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam hidup kita, marilah kita tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini bukanlah mudah, tetapi kita minta tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, berkenan di mata Tuhan, dan lewat hidup saya, lewat hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan pribadi keluarga kami masing-masing. Terima kasih kami kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan firman terbatas.
Kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Taruh firman Tuhan itu dalam hati hamba dan juga semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami boleh dapat melakukan. Kami hendak melangkah di minggu kerja yang baru. Kami memohon berkat anugerah Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami hendak mengangkat tugas pelayanan kami. Tuhan berikan kami semangat, sukacita, kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh melakukan tugas dengan baik. Sebagai warga jemaat-Mu, kami mohon Tuhan memberkati dalam mengangkat tugas dan pelayanan di minggu kerja yang baru. Dalam setiap profesi-profesi yang ada, Tuhan tolong supaya dari setiap pekerjaan yang dilakukan, maka nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan ibu janda, anak yatim, piatu, duda. Tuhan memberikan sukacita berkat bagi mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, cucu-cucu kami. Berikan mereka pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, tetapi juga masa depan bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati. Dalam proses pembelajaran yang terjadi, Tuhan memberkati. Para bapak, ibu guru, para dosen-dosen, Tuhan memberkati di dalam memberikan pengajaran. Kami juga berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang sakit, ada di rumah sakit. Berikan pemulihan, kesembuhan, kekuatan, pengharapan, supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kepala keluarga. Berikan roh takut akan Tuhan untuk mengarahkan keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami sebagai ibu rumah tangga, Tuhan menolong, menyertai, tetapi juga anak-anak yang ada mulai dari anak-anak muda sampai dengan anak-anak kecil. Ajar kami semua untuk tetap setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, tetapi juga taruh Roh Kudus tuntun kami, supaya di dalam hidup kami tetap boleh memuliakan, mencari Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap orang-orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tuhan tolong dan sertai. Tetapi juga Tuhan tolong dan sertai kami, sehingga di dalam hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami boleh melakukan kebenaran menurut kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika kami telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, Tuhan tolong kami untuk kembali di jalan yang benar. Ketika di dalam hidup kami hanya memperhatikan diri kami, kelompok kami, tolong kami supaya kami peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat dalam tugas tanggung jawab, tapi juga dalam pergumulan. Tuhan tolong dan sertai. Kami juga menyerahkan multimedia. Tuhan memberkati semua alat-alat yang dipakai, fasilitas yang mendukung untuk pelayanan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bertugas juga Tuhan memberkati. Tetapi juga hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu beserta dengan pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga, Tuhan memberkati. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami juga untuk sementara waktu diarahkan untuk beribadah di rumah-rumah kami. Tuhan tolong dan sertai. Dimanapun kami ada, biarlah kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus disampaikan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menyerahkan situasi kondisi dunia dengan adanya COVID-19. Tuhan sertai, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan pemerintah negara dan bangsa, pemerintah pusat sampai ke kampung-kampung, pemerintah yang ada di Provinsi Papua, Papua Barat, Manokwari, untuk semuanya Tuhan tolong. Karuniakan hikmat roh takut akan Tuhan di dalam mengatur masyarakat, tetapi juga dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang ada. Kepada wakil-wakil rakyat Tuhan tolong, kepada TNI dan Polri Tuhan memberkati mereka di dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang ada, supaya semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami juga menyerahkan tenaga medis yang ada, baik dokter, baik perawat, ketika mereka menangani COVID, baik yang ada di rumah sakit, di puskesmas, di lapangan, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Ketika ada yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, yang lemah Tuhan kuatkan.
Berkati mereka, berkati keluarga-keluarga mereka, supaya mereka boleh dapat memberikan pelayanan dan nama Tuhan dimuliakan. Tetapi juga semua petugas medis yang melakukan tugas yang tidak menangani COVID, Tuhan juga memberkati dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang ada. Kami juga menyerahkan ketika ada yang sakit, berikan pemulihan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan pengharapan, supaya di setiap kehidupan umat-Mu kami tetap ada di dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Terima kasih, kami hendak melangkah di minggu kerja yang baru. Kami juga berdoa untuk kehidupan dunia, pekabaran Injil gereja-Mu dari denominasi gereja yang ada. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan berita kebenaran-Mu, yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tuhan juga memberkati Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, Sinode Ekklesi sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan tempat-tempat yang terjadi penganiayaan oleh karena nama-Mu. Tuhan tolong umat-Mu dan juga hamba-hamba-Mu, siapapun yang membenci Engkau dan pengikut-Mu, jamah hati mereka untuk kembali di jalan yang benar. Secara khusus kami mendoakan kepada kelompok-kelompok atau pribadi yang terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tuhan juga menolong dan menyertai, dan ingatkan hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Di sekitar kami tinggal, berada, melayani bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman. Kami doakan biarlah kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Pada tanggal 17 nanti bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin, Tuhan memberkati masyarakat, dan biarlah dalam semua tugas tanggung jawab yang terjadi, pelayanan yang terjadi, maka nama Tuhan dimuliakan. Kami hendak kembali dalam tugas tanggung jawab kami di minggu kerja yang baru. Kami mohon berkat dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Ini kami, Tuhan, ampuni dosa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Ayat 3 berdiri. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Ku puji, ku sembah, Tuhan ku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai jemaat mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih juga kepada multimedia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang bertugas, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang mendukung dalam pelayanan. Tuhan memberkati.